Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa kurma yang berbahagia, beserta ibu-ibu, anggota Dharma Wanita Persatuan Kemenak Kabupaten Lamongan yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema semangat dalam menuntut ilmu. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi," yang artinya tuntutlah ilmu mulai dari engkau di ayunan hingga engkau masuk ke liang lahat. Ini artinya apa, saudaraku sekalian? Bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu hal yang wajib dan bahkan bukan hanya suatu kewajiban namun juga suatu kebutuhan. Karena dengan ilmu pengetahuan manusia bisa membangun sebuah peradaban. Dengan ilmu pengetahuan juga manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan beberapa derajat. Tidak hanya satu derajat, tapi beberapa derajat di antara orang-orang yang tidak suka menuntut ilmu. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu pengetahuan. Wahai para penuntut ilmu, para adik-adikku sekalian, para anak-anakku sekalian, mencari ilmu di pondok pesantren, di sekolahan, janganlah merasa putus asa. Karena menuntut ilmu tidaklah membutuhkan waktu yang singkat. Menuntut ilmu membutuhkan apa yang namanya proses. Kita ditempa, kita lelah, kita direndahkan. Namun itu tidaklah mengapa. Ingat kata-kata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Walaltu taliban fa'azastu matluban. Walaltu taliban fa'azastu matluban. Boleh jadi hari ini kita direndahkan oleh siapapun, tapi kita harus yakin kelak suatu saat dengan keberkahan keilmuan yang kita miliki, kita pasti akan dicari oleh siapapun dan juga dimanapun. Dalam sebuah nadam dalam kitab At-Ta'limul Muta'allim disebutkan bahwasanya syarat mencari ilmu ada 6 perkara. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'ika bibayanin bukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamani. Di situ ada 6 perkara yang disebutkan. Yang pertama adalah kecerdasan, dan yang kedua adalah semangat, dan yang ketiga adalah kesabaran. Kemudian yang keempat adalah petunjuk guru, biaya, dan juga waktu yang lama. Jadi tidak ada yang namanya ilmu itu didapatkan dengan cara yang instan. Tidak ada ilmu yang bisa didapatkan dengan sekali belajar langsung bisa. Semua ilmu pengetahuan membutuhkan yang namanya proses untuk kita bisa paham dan mengerti. Seperti yang terjadi kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah orang yang sangat rajin dan gigih dalam belajar. Beliau diceritakan ketika masih muda adalah santri yang tidaklah begitu pintar. Namun diceritakan bahwa beliau adalah santri yang lambat dalam belajar. Namun suatu ketika beliau dalam perjalanan pulang, karena dia merasa putus asa ketika belajar, karena kenapa saya tidak bisa dalam menangkap ilmu pengetahuan, akhirnya beliau pamit kepada gurunya dan izin untuk pulang. Namun di tengah perjalanan pulang, Allah mentakdirkan hujan yang amat lebat turun dari langit dan beliau harus meneduhkan dirinya di dalam gua. Namun di sana beliau melihat fenomena yang luar biasa, yaitu sebongkah batu yang amat besar bisa terlobangi dengan tetesan air yang terus-menerus. Lalu dari kejadian tersebut beliau merenung, batu yang sebesar ini bisa berlubang dengan tetesan air. Lalu apakah otakku dan pikiranku yang tidaklah sekeras batu tidak bisa diasah
jika aku belajar setiap hari. Dari kisah ini kita bisa mengambil motivasi bahwasanya sekeras apapun atau sesusah apapun pelajaran atau ilmu yang kita pelajari, apabila kita ikhlas dan kita sungguh-sungguh dalam belajar, insya Allah apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan akan terwujud kelak nantinya. Ingat apa yang dikatakan Imam Syafi'i, "Faman lam yadhuq murrat ta'allum sa'atan tajarra'a dhillal jahli tula hayati." Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, maka ia akan menelan pahitnya kebodohan selama hidupnya. Naudzubillah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu marilah kita tetap bersemangat dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Jangan pernah merasa kita itu adalah orang yang gagal, jangan pernah merasa kita itu adalah orang yang bodoh, dan jangan pernah merasa kita itu adalah orang yang tidak bisa. Kita tidak boleh pesimis dan kita tidak boleh merasa seperti itu. Kita harus tetap positive thinking, harus husnudzon kepada Allah dengan ikhtiar yang maksimal, dengan doa yang tulus dan terus menerus, serta pasrah yang total. Insya Allah apa yang kita inginkan kelak akan kita dapatkan. Man jadda wajata, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia yang akan mendapatkan kesuksesan itu. Terakhir, semoga kita semua, anak-anak kita, zuriyah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, menjadi ahli ilmu, sehingga kelak malaikat saat menjemput kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang dalam keadaan menuntut ilmu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.